Irfan. Saya mengambil jurusan Ilmu Ekonomi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem ekonomi liberal Keynesian. Ini juga salah satu bentuk syarat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Berbicara mengenai sistem ekonomi liberal Keynes, itu ekonomi Keynes atau Keynesian adalah suatu teori yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonomi Inggris pada abad 20. Aliran Keynes ini muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pasca Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat itu teori klasik dan teori neoklasik tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Lalu masalah moneter yang dihadapinya itu memacu Keynes untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori upah dan moneter. Akhirnya pada tahun 1936 Keynes berhasil menuangkan pokok-pokok pikirannya ke dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang diakui sebagai buku yang dapat menjawab tuntutan zaman sesudah buku The Will of Nation dan Adam Smith. Jadi dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, ia mengemukakan dua hal pokok. Jadi yang pertama itu kritik terhadap kebenaran hipotesis klasik tentang kemampuan mekanisme pasar yang dipercaya sejak zaman Adam Smith. Itu menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Berkaitan dengan kritik tersebut, Keynes menyampaikan pokok pikiran kedua berupa usulan pemulihan dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka mendorong sisi penawaran. Lalu yang kedua itu pokok pikiran Keynes ini membawa beberapa pembaruan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat dalam analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, dimasukkannya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi telah menimbulkan pentingnya peranan analisis kebijakan atau bisa juga disebut policy analysis. Yang ketiga, itu analisis kebijakan rasanya diperlukan, maka diperlukan studi empiris. Dengan demikian terjadi perubahan atau penyempurnaan dalam analisis ekonomi. Selain itu, dalam bukunya ini ia menegaskan agar perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian, yang dimana justru dalam teori klasik dan neoklasik itu peran pemerintah sangat diharapkan. Lalu fokus pada jangka pendek. Jadi Keynes itu lebih fokus pada jangka pendek daripada jangka panjang. Oleh karena itu penawaran agregat jangka pendek itu miring ke atas. Penyimpangan keseimbangan jangka pendek penyebab dalam perekonomian. Untuk
mengembalikan perekonomian keseimbangan, perlu intervensi yang dapat mengubah permintaan agregat. Lalu aliran terakhir ini itu juga dikenal sebagai teori pasca Keynesian atau dapat juga disebut dengan singkatan PK. Berbeda dengan sepupu utamanya, ia menekankan ketidakpastian mendasar sebagai fitur yang tersebar luas dari ekonomi kapitalis, menolak individualisme metodologis, dan menggunakan kerangka ekonomi makroanalitik kelas di mana konflik sosial dan hubungan kekuasaan adalah kunci utama memahami inflasi dan distribusi pendapatan. Baik, jadi mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi liberal Keynesian. Jadi lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Dari kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.